Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu taqwa astaghfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana surat Al-Qasas ini yang akan kita pelajari bersama, menceritakan tentang salah satu nabi terbesar, salah satu nabi terkuat dan cukup banyak disampaikan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat. Di awal sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah ini untuk orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang beriman yang dapat yang bisa mendapatkan manfaat, dan dibacakan dengan tegas, dengan jelas. Kemudian juga digambarkan di ayat-ayat awal dari surat Al-Qasas bagaimana kerasnya hidup di zaman awalnya Nabi Musa, bahkan hingga dia dewasa. Begitu kerasnya sampai jaminan taruhannya adalah nyawa. Karena Fir'aun yudabbihu abna'ahu wa yastahyu nisa'ahu, menyembelih setiap anak laki-laki. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa Bani Israel pun disiksa, diberi pekerjaan berat, dizolimi. Itu bagaimana suasana kerasnya kelahiran Nabi Musa. Beda dengan surat-surat lain yang juga menceritakan Nabi Musa, biasanya dia ada potongan sisi kehidupan. Tapi di surat ini diceritakan sejak awal, sejak dia bayi. Nanti kita lihat bagaimana ada peran ibu di sana, peran ibu Musa. Dan disitulah ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjelaskan kepada manusia bahwa kebenaran dari Allah akan selalu dibela oleh Allah sendiri, walaupun kelihatannya sangat lemah. Begitulah yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Quraisy waktu itu, ketika Nabi Muhammad SAW dan kaumnya pada awal-awalnya adalah kaum-kaum yang lemah. Itu yang akan kita coba buka bersama ya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-5 surat Al-Qasas. Silakan teman-teman untuk membuka Qur'annya, membuka Androidnya atau Al-Quran, mudah-mudahan ada artinya juga, sehingga bisa mendapatkan apa yang dikehendaki Allah ketika diturunkan. Sayang ya, waktu pagi ini waktu yang fresh ya, segar, ketika kita menyimak bacaan Al-Quran, mudah-mudahan merasuk ke dalam hati kita. Sambil jangan lupa anaknya tolong dibangunin, udah subuh ini. Suaminya juga itu dibangunin, itu yang masih pakai selimut. Kakeknya juga ada kakek yang belum subuh kayaknya. Mudah-mudahan semua sudah ya.
Ayat yang kelima surat Al-Qasas, surat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki untuk memberi karunia kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang terzolimi oleh Firaun di bumi, dan kami menjadikan mereka penguasa, pemimpin, dan kami menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. 3 janji Allah pada kaum yang tertindas. Siapa kaum yang tertindas? Bani Israel pada saat itu. Tertindasnya kebangetannya, ya. Dijajah dengan cara diperas, ya. Dijadikan budak, ya. Bahkan mungkin wanita-wanitanya dinodai. Ya. Betapa lemah kaum Bani Israel pada saat itu. Kita tahu Bani Israel itu setelah Nabi Yusuf datang ke sana, ya, masih ingat mungkin kisah dulu. Kisah Nabi Yusuf datang ke Mesir. Nah, zaman Nabi Musa setelah itu mungkin bertukar kekuasaan, ya. Dan biasanya pertukaran kekuasaan itu terjadi karena kesewenang-wenangan bagi orang yang memimpinnya. Ya. Biasanya begitu, ketika kepemimpinan sudah sedemikian buruk, dia akan digantikan lagi. Itu fitrah alami. Karena manusia itu menghendaki kepemimpinan yang baik. Kembali lagi, Allah memberi karunia, memberi berkahnya kepada orang-orang yang tertindas, ya. Alladzina istud'ifu, yang lemah, ya. Yang dalam penyiksaan. Mirip betul kisah ini dengan kisahnya orang Quraisy yang melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya, sering kita sampaikan bagaimana Bilal disiksa, Amr bin Yasir pun disiksa sampai melihat ibu bapaknya dibunuh di depan matanya. Ya. Karena mereka beriman. Ya. Makanya kita orang kaum muslim zaman sekarang ini, apalagi di Indonesia itu enak benar tuh. Ya. Tidak ada yang menyiksa kaum muslimin karena dia beriman di Indonesia. Di Indonesia, ya. Di tempat lain berbeda. Jadi mestinya kita bersyukur. Syukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua kepada orang tua kita yang telah menurunkan Islam kepada kita, gitu. Menurunkan agama ini kepada kita. Mungkin dia nggak begitu paham tentang Islam. Ya. Yang jelas anak saya lahir ya harus keadaan muslim, saya kan muslim. Tapi itulah kenikmatan yang luar biasa, lebih mahal dari harta ketika kita memeluk agama ini mendapat hidayah. Kembali lagi, Allah memberikan karunia, memberikan berkahnya kepada orang yang beriman. Orang beriman ini orang-orang yang tertindas nih, kasus Fir'aun dan Bani Israel ini, ya. Dia tertindas. Kita kalau hidup di zaman Fir'aun mungkin kita ngikut Fir'aun itu, ya, bukan ikut Musa. Mungkin, ya. Kenapa? Karena Fir'aun yang jadi pemimpin. Dia bisa menghancurkan apapun. Ya. Dia punya kekuasaan yang
menjadi tempat subur ya Mesir itu kan, karena ada sungai Nil ya. Dan dari zaman jadul Mesir itu karena ada sungai Nil di tengahnya ini ya, memberi kehidupan dan menjadi pusat pertarungan peradaban. Wah, gimana Pak ngomongin peradaban bertarung? Apa sih bahasa kita peradaban? Apa ya, kebudayaan lah ya. Pusat pertarungan itu di Mesir. Dan memang karena jumlah Bani Israel pada saat itu mungkin sudah banyak ya, mungkin ribuan atau ratusan ribu. Nggak sembarangannya juga Fir'aun mengusir Bani Israel gitu, nggak sembarangan, karena khawatir nanti bisa bekerja sama dengan negeri lain untuk menghancurkan Fir'aun gitu. Makanya caranya diantaranya adalah menyiksa mereka, kemudian menyembelih anak-anaknya sehingga kekuatan mereka berkurang. Kezoliman yang besar ya. Kita separah-parahnya kita ini nggak ada lah yang anaknya sampai dibunuh, disembelih gitu ya. Makanya kita bersyukur deh. Rugi kalau jadi orang Bogor tuh ya, ini spesifik kota nih ya. Rugi kalau jadi orang Bogor itu, tapi nggak bersyukur, rugi. Kenapa? Udah dikasih banyak, dikasih tempat yang enak, tempat yang indah, tempat yang dingin, tempat yang dari zaman Belanda juga pengen ditinggali ya, banyak villa-villa ya. Apa namanya, singkong batangnya kita lempar jadi. Coba batang singkong dilempar di padang pasir sana, atau di tempat yang dingin sana kayak di daerah negara-negara utara sana, mati bisa gitu. Tapi di Indonesia kayu yang rubuh, kayu ini rubuh ya, udah tua gitu, tak sambar petir dan sebagainya, rubuh, itu bisa jadi tempat banyak makhluk hidup. Ada jamur lah di sana. Kemudian ada hewan-hewan yang datang ke kayu tersebut. Pak Arpan kok ngomongin kayu? Ya iya, soalnya kalau ada kayu yang habis ditebang tuh kita diem, kita taruh di situ, dia jadi tempat kehidupan. Betapa suburnya Bogor itu, betapa suburnya Indonesia secara umum ya, daerah Katulistiwa ini. Makanya rugi kalau nggak bersyukur. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi diberi karunia orang-orang yang tertindas ini ya di bumi, dan di wanaja'alahum a'immatan, dijadikan mereka berkuasa, jadi imam. Yang tadinya mereka sangat lemah mentalnya, jadi mental budak ya, berubah menjadi pemimpin. Itu janji itu dari Allah. Syaratnya satu, beriman. Syaratnya satu, karena hanya orang beriman yang punya kekuatan memimpin bumi. Ketika orang beriman, dia pakai seluruh hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan gak tanggung-tanggung ketika ngeluarin harta itu. Ya. Itu orang beriman. Itulah yang terjadi di Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia berkuasa kurang lebih dalam 2 tahun, itu gak ada orang yang mau dizakatin. Sekali lagi, tidak ada orang yang mau dizakatin di zaman itu. Saking makmurnya ya, karena digunakan untuk umat ini. Orang beriman kalau diberi kekuasaan, dia akan musolli, dia akan sholat, kemudian dia akan bersedekah ya. Sholat dan bersedekah itu kan 2 hubungan utama, hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, makanya di beberapa ayat Al-Quran itu selalu ditempelin ya, ditempelin antara sholat dengan zakat. Qimas sholat wa ita'uz zakat, selalu tempel. Karena kalau sholat doang tapi dia pelit, nggak mau ngeluarin sedekah, dipertanyakan sholat ya. Karena dia egois itu, pengen mementingkan diri sendiri, padahal ada kewajiban lain, yaitu zakat. Ada harta orang di sini.
menjadi pemimpin yang kedua. Yang ketiga, wa naj'aluhumul warithin, dan menjadi pewaris, dapat warisan. Warisan apa? Warisan karunia. Warisan bumi, warisan harta, ya. Jadi nggak usah khawatir lah kita. Kalau kita beriman kepada Allah, fahuwa hasbuh, akan Allah cukupkan, ya. Wa may yatawakkal 'alallah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki yang kita nggak tahu dari mana, ya, dari mana bentuknya, dari mana sumbernya. Tetap Allah kasih rizki. Itulah rizki orang-orang beriman. Sekarang pertanyaannya misalnya, kok saya udah sholat berhari-hari, bertahun-tahun, saya ngikutin lah apa yang disebutin orang-orang ulama-ulama itu, tapi kok saya tetap miskin? Jangan salah teman-teman, sholat bukan berarti setelah sholat kita langsung kaya, bukan. Tapi di sholat itu ada keberkahan. Walaupun dia dananya terbatas, tapi dia ada kenyamanan, ya. Makan sama tempe itu, ya, wah nikmat banget, nasinya hangat-hangat. Makan pakai tempe, tambahin sambal, pakai terasi, wanginya aja udah enak. Coba orang yang mungkin ini ya, Bengharta, sugi kalau bahasa orang Jawa itu udah banyak uangnya dan sebagainya, makan apa aja bisa dia, tapi nggak bisa dia makan banyak. Tapi dia nggak bisa makan sesuatu yang kita sukai. Kenapa? Ada penyakitnya, ada gulanya, kolesterol tinggi, dicek kok tinggi terus, ditensi kok tinggi wae. Kenapa dicek tensi kok tinggi terus? Mikirin hartanya di sana. Belum tentu orang yang punya harta itu mendapatkan kenikmatan. Belum tentu orang yang tidak punya harta mendapatkan kenikmatan juga, sama, ya. Karena ada orang kaya yang tidak bersyukur, ada orang miskin yang tidak bersyukur. Ada orang kaya yang bersyukur, ada orang miskin yang bersyukur, ya. Sekarang kita pengennya jadi apa? Pengennya yang kaya dan bersyukur, Pak. Iya, kita juga semua mau ya kayak gitu. Lanjut ya. Wa naj'alahumul warithin, dan mereka menjadi pewaris, layak untuk mendapat warisan. Warisan apa saja? Ya. Ini mengingatkan kaum Quraisy pada saat itu, ya. Hati-hati ente, orang-orang yang ente tindas itu bisa jadi pemimpin ente tuh, jangan salah. Dan itu benar terjadi. Ya. Orang-orang yang dulunya dicaci, dihina, disiksa, menjadi pemimpin muslim, ya, waktu itu. Bahkan datang lagi ke kota Mekah, ya, mendapatkan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Datang ya di Futuh Mekah, ya. Ayat selanjutnya ayat ke-6 surat Al-Qasas. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimahullah, Gunung Letik Asten rahimahullah, dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ya, di Gunung Letik Wetan atau di Pabuaran Sawah Aspa, atau teman-teman yang menyimak melalui media sosial, ya, mudah-mudahan Allah menguatkan kita dengan kisah Musa, ya. Kisah orang-orang yang tertindas, yang mendapatkan kekuasaan ketika dia beriman. Ayat ke-6. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami mengokohkan kepada mereka di bumi ini, dan
kami perlihatkan kepada Firaun, kepada Haman, dan kepada tentara-tentara mereka, apa yang mereka hindari atau apa yang mereka khawatirkan. Nah, yang pertama, kami kokohkan mereka. Siapa? Bani Israel. Dikokohkan. Apalagi di ujungnya kita tahu bahwa siapa? Firaun tenggelam. Bani Israel mungkin menjadi kaum yang dibicarakan di setengah dunia pada saat itu. Ibaratnya sepertiga dunia lah paling nggak di Timur Tengah. Karena sukses menggulingkan kekuasaan Tuhan palsu itu, Firaun dikokohkan di bumi ini. Siapa? Bani Israel. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yadharun. Dan kami perlihatkan kepada siapa? Kepada Firaun, kepada Haman, dan kepada pengikut-pengikutnya. Apa yang diperlihatkan Allah? 3 yang disebutkan ya. Ada Firaun, ada Haman, dan ada pengikut-pengikut atau tentara-tentara. Apa yang diperlihatkan? Makanu yahdharun, apa yang mereka berusaha hindari, apa yang dikhawatirkan oleh mereka. Apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Hancurnya kekuasaan mereka oleh Bani Israel. Diperlihatkan oleh Allah. Firaun diperlihatkan, yang tadinya takut benar sampai membunuh para anak bayi laki-laki, diperlihatkan oleh Allah, dikemukakan oleh Allah. Nanti kita lihat bagaimana Allah mempunyai rencana yang luar biasa pada bayi laki-laki yang demikian lemah, yang kapan saja kalau dia ngerengek, nangis, ketahuan sama antek-anteknya Firaun, dibawa ke Algojo, disembelih. Di situ peran Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan kekhawatirannya ini, kekhawatiran siapa? Si Firaun, Haman, dan tentara-tentaranya, bahwa akan hancur oleh kaum Bani Israel. Di sini ada tiga oknum yang disebutkan oleh Allah. Pertama Firaun, kedua Haman, dan ketiga rombongan pembela Firaun. Kita nggak tahu, ada gak sekarang rombongan pembela Firaun? Mungkin ada. Orang-orang yang merasa nyaman dengan kemaksiatan itu rombongan pembela Firaun. Kalau Firaun kita sudah tahu, dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Yang kedua ada Haman. Haman yang menterinya kalau bahasa kita lah, menteri PU atau perdana menteri apalah namanya. Beberapa kali disebutkan tentang Haman. Bukan Hamam ya. Bukan Hammam. Nama anak saya Hammam pakai H. Bukan H. Kalau H Hammam jadi kamar mandi itu. Tapi kalau Hammam orang yang berkemauan kuat. Nah ini si Haman. Haman ini adalah pengikutnya Firaun, pejabatnya Firaun. Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Haman. Salah satunya permintaan dari Firaun untuk membuat asbab, membuat bangunan yang menjulang sampai langit supaya Firaun melihat Tuhannya Musa. Sampai dia bilang, saya mau percaya bahwa Musa itu bohong. Ayo kita buat
bikin ya bangunan tak dari tanah liat tak apalah, biar saya naik ke atas, saya lihat ada nggak sih Tuhan Musa gitu. Ya, kita nggak tahu bentuk bangunannya jadi atau enggak, ada atau enggak, ataupun memang sudah jadi dan dia bisa naik ke atas, dan memang nggak ada apa-apa. Haman itu juga perilaku pejabat penjilat ya. Pejabat dan penjilat. Pejabat yang tidak menegur pemimpinnya ketika melakukan kesalahan. Itu ada itu di mana-mana begitu ya. Makanya ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden dari sekian banyak negeri waktu itu ya. Waktu ditanya kepada jamaahnya, kepada rakyatnya, kalau saya salah, siapa yang ngasih tahu saya? Ada seorang rakyatnya datang pakai pedang, nih kami lurusin pakai pedang. Ini rakyat yang benar. Ya. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya. Kulil haq walau kana murra. Katakanlah yang hak walau pahit ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita mau menegur saudara, teman, tetangga itu, nanti dia marah lagi sama kita, nggak usah ditegur. Jangan, menegur orang menuju jalan Allah itu adalah kasih sayang kita pada dia. Setelah itu kita didiemin sampai berbulan-bulan, urusan dia, kita tetap tegur, tetap sapa. Ya, karena kita menghendaki semua orang masuk surga, jangan sendirian wae masuk surga. Sepi lah dirinya kalau sendiri sorangan wae. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Makanya teman-temannya Nabi, sahabat Nabi waktu dibilang seluas langit dan bumi, dia ngomong begini gitu. Sambil geleng-gelengin kepala lagi gitu. Seluas langit dan bumi ya Nabi. Iya, surga itu seluas langit dan bumi. Kata dia, kalau begitu ngapain lagi? Kurmanya ditaruh, yang dia makan, dia berjuang, berjihad, syahid. Ya. Jadi kembali lagi ke ayat ini. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang kelihatannya berkuasa pada saat itu, menguasai, ya, mulai dari level pimpinan, pejabat sampai pembantu-pembantu mereka, termasuk wajunudahuma artinya tentara-tentara keduanya. Siapa kedua? Keduanya itu kembali kepada Firaun dan Haman. Ya. Berarti memang ada pendukung-pendukung penguasa zalim itu. Ada. Ya. Ada orang-orang yang tahu bahwa orang ini pemimpin zalim, tapi dia tetap mendukung karena ada nafsu di situ, ada sesuatu di situ, ada kepentingan di situ. Ya, dan dia khawatir, mereka juga khawatir kalau Musa itu bangkit, Bani Israel bangkit, kekuasaan dia akan bergeser, sama persis mirip dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan sebagainya, termasuk Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Gimana caranya supaya Muhammad itu diredupkan, kalau perlu dibunuh, kalau perlu disingkirkan jauh-jauh. Berbagai cara dibujuk, dirayu supaya dia tidak teruskan dakwah menuju Allah. Mirip banget nih kasusnya Musa di awal-awal. Dan yang dikhawatirkan itu terjadi. Yang dikhawatirkan oleh siapa sih 3 oknum tersebut itu terjadi, Allah perlihatkan. Ya. Mungkin semakin hari pengikut Musa semakin banyak. Bahkan bisa jadi keluarga Firaun ada yang mengikuti Musa, dan memang ada ya yang mengikuti Musa. Mudah-mudahan kisah Musa ini mengingatkan kita ada peranan Allah di situ. Dan peranan Allah bisa membolak-balikan seluruh tatanan kenegaraan. Bisa yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas.
Ya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Allah yang menguasai. Ya. Dia akan membolak-balikan kekuasaan. Wa tu'izzu man tasya, dia akan meninggikan siapa saja yang dia kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dia akan menjatuhkan siapa saja yang dia kehendaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.